Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Blood Free. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Cerita dimulai oleh sebuah pertanyaan mengenai kebutuhan makanan dan pakaian yang dimana untuk mendapatkan itu semua dibutuhkan pengorbanan binatang. Nah, ceritanya ada sebuah perusahaan yang didirikan yang bernama BF Group berhasil menghasilkan makanan dan pakaian tanpa perlu membunuh binatang melalui proses bioteknologi. CEO BF Group yang bernama Yoon Jae-yu memberikan presentasi yang sangat mempesona tentang produk daging hasil kultur genetiknya. Di mana sekarang kalau mau makan daging, orang-orang nggak perlu sampai menyembelih hewannya, karena perusahaan BF Group udah merekayasa daging buatan. Sementara itu, mantan petugas Woo Chae-un tiba di acara tersebut. Woo Chae-un melihat anggota tim Jae-yu. Pertama adalah Kim Shin-gu, yang adalah ketua tim peneliti BF3, So-hee yang adalah ketua tim lab BF1, Heng Se-ip yang adalah ketua termuda lab BF bagian medis, dan Jong Hae-dun yang penasihat hukum BF direktur perencanaan. Jae-yu mengklaim kalau perusahaannya tidak hanya berhasil membudidayakan daging ternak, tetapi juga 4 jenis makanan laut yang paling banyak dikonsumsi, yaitu tuna, salmon, makarel, dan udang. Sementara itu, Chae-un terus mengingat kejadian ledakan bom yang merenggut banyak nyawa tentara. Karena Jae-yu menjanjikan produknya bebas darah dan bahaya, dia juga berjanji untuk membudidayakan semua jenis biji-bijian dan tanaman pangan dalam 6 bulan ke depan. Sedangkan di luar acara tersebut, kita melihat ada 2 kubu pendemo. Kubu yang satu membela Jae-yu dan kubu satu lagi tentu menentang Jae-yu. Pendemo yang menentang Jae-yu melempari mobilnya dengan daging dan terjadi kerusuhan. Para polisi pun turun tangan untuk menghentikan hal ini. Saat dalam perjalanan terjadi kemacetan dan turun hujan. Di tengah itu semua terlihat seorang pria seperti sedang memperhatikan mobilnya Jae-yu. Dan pria itu tiba-tiba melihat ke atas. Dan tak lama kemudian ada seorang pria mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung dan mendarat di atas mobil Jae-yu. Kita masih tidak tahu apa hubungannya kejadian ini dengan si pria berpayung. Sementara itu, Chen juga menyaksikan kejadian itu dan datang untuk membantu. Sementara itu, Perdana Menteri Sun Woo-jae mendengar tentang kejadian tersebut. Pria yang melompat itu adalah seorang peternak yang diduga bangkrut akibat grup BF dan dikabarkan sudah meninggal. Di rumah sakit, Jae-yu melihat rekaman CCTV bersama On-san, yang adalah direktur penelitian dan ketua tim BF2. Dalam rekaman CCTV itu, Jae-yu melihat Chae-un yang datang membantu mereka dan mempertanyakannya. Hae-dun juga datang ke rumah sakit dan membahas tentang kejadian ini. Polisi juga ingin menginterogasi para pengawal Jae-yu saat itu, karena dicurigai telah membocorkan rutenya Jae-yu. Karena situasi yang cukup mengancam, On-san memutuskan untuk nyewa bodyguard pribadi untuk Jae-yu. Jae-yu kembali mempertanyakan siapa Chae-un, dan meminta Hae-dun untuk mencari tahu tentang Chae-un. Kita juga melihat bagaimana Chae-un terus mengingat kembali kejadian yang seperti perang gitu, yang masih belum kita ketahui kenapa. Sedangkan 30 menit yang lalu, Kim Shin-gu memasuki kantornya seperti biasa. Saat Kim menyalakan komputernya diretas oleh Citizen X. Jae-yu kemudian mengetahui masalah ini. Gak sampai di sana, Citizen X juga meminta 80 miliar Korean won Bitcoin dalam 48 jam ke depan. Barulah Citizen X akan membuka kunci komputer lab BF. Diketahui juga kalau Citizen X ini adalah organisasi ransomware, yang artinya biasa melakukan serangan terhadap sistem komputer dan menargetkan perusahaan dan lembaga pemerintah. Terlebih lagi, Jae-yu menyadari kalau hanya komputer lab yang telah diretas, sedangkan yang lainnya aman. Hae-dun mengungkapkan kalau ada informasi anonim yang membahas bagaimana penelitian BF Group itu ilegal, dan cairan kultur untuk daging BF itu berisi bakteri. Hae-dun segera memanggil salah satu media, dan mendiskusikan tentang penyebaran rumor tersebut. Hae-dun jadi tahu kalau rumor ini disebarkan ke semua media melalui email yang dikirim oleh Scrosi. Hae-dun menyadari kalau Citizen X berada di balik pengiriman email tersebut, karena lambang Scrosi sama dengan lambang Citizen X. Sementara itu, Kim Shin-gu mengungkapkan kemarahannya terhadap Citizen X yang udah membuat rumor mengenai cairan kulturnya yang penuh dengan bakteri, yang telah Kim ciptakan susah payah selama bertahun-tahun. Hae-dun menyebutkan kalau Citizen X mungkin telah meretas sistem mereka saat mereka berada di acara launching kemarin. Akhirnya, Jae-yu memerintahkan laboratorium untuk ditutup selama 2 hari berikutnya. Tim khawatir para peretas membaca file mereka yang berisi teknologi inti laboratorium. Jae-yu meminta Hae-dun menyangkal segala tuduhan dan mengancam akan mengambil tindakan hukum. Jae-yu menyuruh tim meminta analisis cairan budidaya dan melaporkannya. Jae-yu juga meminta tim untuk merahasiakan insiden peretasan tersebut.
Setelah itu, Hedun memberitahu Jayu tentang identitas Cheun. Hedun mengingatnya sebagai pengawal ketua grup Sanghwa, Park Dae-sung. Hedun selanjutnya menginformasikan kalau Cheun sudah meninggalkan Sanghwa Group. Di dalam ruang kerjanya, Jayu mengetahui kalau Citizen X pernah menyerang Komando Intelijen Angkatan Laut, atau kita sebut NIC, pada tahun 2022. Namun, tidak ada artikel yang mempublikasikannya. Jayu kemudian menyadari kalau Cheun bekerja dengan NIC dari tahun 2020 hingga Februari 2023. Di sisi lain, Cheun bertemu dengan mantan Presiden Lee Moon-gyu. Diketahui juga bahwa Presiden Lee lah yang mengirimi undangan untuk menghadiri presentasi BF Group kepada Cheun. Moon-gyu juga bertanya kepada Cheun, apakah dia telah menemukan teroris tersebut. Cheun mengatakan dia belum berhasil. Moon-gyu mengenang bagaimana dirinya diminta menemui pasukan saat sedang dalam perjalanan ke luar negeri bersama para CEO kaya, dan ada Jayu juga di antaranya. Para CEO memutuskan untuk menemani presiden ke bekas medan perang menemui pasukan, dan saat itulah ledakan bom terjadi. Moon-gyu ingat kalau dua menteri meninggal. Moon-gyu menaruh kecuriganya pada salah satu dari 4 orang ini, yaitu Ketua STL Lee Nam-jin, Ketua Grup Sangha Park Dae-sung, Han Gi-ho dari Tax Games, dan Yoon Jayu dari BF. Moon-gyu mengirim Cheun ke acara BF kemarin karena Moon-gyu yakin kalau Jayu adalah pelakunya. Alasan Moon-gyu menuduh Jayu adalah karena begitu Moon-gyu menjabat, Jayu meminta untuk bertemu. Jayu ingin Moon-gyu menghapuskan undang-undang yang mengharuskan daging hasil budidaya diberi stiker label dengan tulisan makanan hasil rekayasa genetika. Saat Moon-gyu tidak mau mengikuti Jayu, nggak lama kemudian Moon-gyu kena kejadian bom itu, yang mengharuskannya untuk mundur jadi presiden karena kehilangan kakinya. Sementara itu, BF Group tumbuh secara eksponensial dan membantu presiden yang menjabat sekarang ini. Moon-gyu meminta Cheun untuk menyelidiki tindakan ilegal Jayu. Cheun akhirnya menyetujui keinginan Moon-gyu. Cheun diberi informasi lebih banyak tentang Jayu dan bersiap untuk menjadi pengawal Jayu. Dan kita juga lihat, ternyata ada seorang pria yang mengatur rencana bersama dengan Moon-gyu, yang ternyata adalah Perdana Menteri Woo Jae. Untuk ditunjuk menjadi pengawal Jayu, Cheun harus menjalani beberapa tes terlebih dahulu, seperti berkelahi tanpa senjata, menembak, dan menyetir yang semuanya dilakukan menggunakan kecerdasan buatan. Setelah itu, Cheun bertemu dengan On-san. On-san membahas pekerjaan Cheun di NIC dulu. Sementara itu, Cheun mengetahui On-san menghindari penampilan media dan tidak pernah menghadiri acara BF Group meskipun On-san adalah direktur penelitian. On-san mengkonfrontasi Cheun tentang keluar dari militer dan meninggalkan grup Sanghwa. Cheun menyatakan kalau Jayu lebih membutuhkannya karena dia telah menerima banyak ancaman pembunuhan di masa lalu. Saat tim menangani peretasan Citizen X, mereka mempertimbangkan untuk menutup lab beberapa hari lagi. On-san memberitahu Jayu tentang kedatangan Cheun dan bagaimana penilaian On-san mengenai Cheun. Setelah itu, Hedun memberitahu Jayu tentang Perdana Menteri Sun Woo Jae yang ingin bertemu dengannya tentang rumor seputar cairan budidaya perusahaan BF. Jayu setuju untuk bertemu dengannya. Selain itu, Hedun menemukan geng Amerika Selatan yang mengancam akan membunuh Jayu karena Jayu menyerang industri penjualan daging hewan. Kembali ke rumah, Cheun diserang oleh beberapa pria. Mereka memerintahkan Cheun untuk membawa Jayu jika Cheun ingin keluarganya aman di luar negeri. Namun, Cheun langsung menyerang mereka. Dan seketika itu juga bel rumah berbunyi. Ternyata mereka adalah utusan Jayu yang sedang menguji kesetiaan Cheun. Cheun akhirnya bertemu dengan Jayu dan mencoba meyakinkan Jayu untuk mempercayainya. Ketika Jayu bertanya kepada Cheun tentang Citizen X, Cheun mengungkapkan kalau tidak ada yang bisa menangkap pelaku di balik organisasi ransomware tersebut. Mengikuti saran Cheun, Jayu membayar uang tebusan kepada Citizen X. Dan langsung file di lab pun pulih. Jayu sekarang ingin melacak si pelaku melalui Bitcoin. Cheun juga menyarankan agar Jayu melaporkan kejadian tersebut. Namun Jayu khawatir kalau orang-orang akan mempercayai rumor kontroversial tersebut. Pada malam hari, Jayu bertemu dengan Perdana Menteri Sun Woo Jae. Di sana, Jayu meminta bantuan Sun Woo Jae untuk melacak pertukaran Bitcoin dan menemukan siapa yang berada di balik Citizen X. Jayu mulai melobi Woo Jae untuk bersedia membantunya menangkap Citizen X, sehingga Woo Jae akan menjadi orang pertama yang menemukan orang di balik Citizen X. Sementara itu, Woo Jae memberikan 2 syarat. Pertama, Woo Jae meminta Jayu untuk menyumbangkan uang ke industri utama pemerintah. Dan kedua, meminta Jayu untuk memberikan bukti kepada masyarakat kalau cairan budidaya BF Group aman.
Jayu bilang kalau akan memberikan bukti keamanan daging BF Group sehingga Jayu tetap bisa merahasiakan bahan cairan budidayanya. Dan akhirnya, kedua orang itu pun sepakat. Dalam perjalanan pulang, Jayu mendapat laporan dari Onsan kalau peneliti Hong mengalami kecelakaan. Saat pulang, Jayu menyadari kalau ancaman itu datang dari seseorang di dalam perusahaan, karena semuanya mengarah ke laboratorium. Sesampainya di rumah, Cheun melacak rekaman kamera CCTV yang terpasang di pakaiannya. Cheun menyadari kalau ancaman Citizen X kali ini tidak menggunakan simbol bahasa Rusia, seperti ketika Citizen X meretas NIC di masa lalu. Cheun langsung pergi untuk memberitahu Jayu tentang hal ini. Mendengar penjelasan Cheun, Jayu menyadari kalau seseorang telah menyamar sebagai Citizen X untuk mengancam Jayu. Jayu merasa bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan itu hanyalah seseorang yang mengenalnya dan laboratorium dengan baik. Jayu lalu memikirkan bagaimana interaksinya dengan semua anggota timnya, dan mulai mencurigai salah satu anggota timnya yang melakukan ini semua. Rekan satu timnya termasuk Onsan, Jung Hae-dun, So-hee, Kim Sin-gu, dan Hong Se-ip. Jayu lalu memanggil So-hee untuk membantu Jayu menemukan orang yang kira-kira berpura-pura menjadi Citizen X. Tapi sistem tidak menemukan siapapun dari karyawan BF yang terlibat. Jayu berpikir kalau So-hee adalah orang yang berpura-pura menjadi Citizen X karena kemampuannya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Jayu malahan mencurigai Cheun. Jayu meminta agar sistem memeriksa latar belakang Cheun, dan akhirnya mengetahui kalau Cheun juga terlibat ledakan bom yang sama seperti yang pernah Jayu alami, bersama dengan mantan Presiden Moon Yu. Jayu yang mengetahui hal ini meminta Cheun menemuinya. Jayu menebat Cheun karena tidak cerita dari awal kalau Cheun juga ada di kejadian pemboman. Jayu menanyakan hubungan Cheun dengan mantan Presiden Moon Yu dan Perdana Menteri Sunu. Jayu menegaskan kalau mantan Presiden Moon Yu itu adalah presiden terburuk bagi Jayu, yang seorang pengusaha wanita. Tapi cucu Moon Yu yaitu Sunu malahan menjadi Perdana Menteri. Cheun akhirnya paham kalau Jayu mencurigai Cheun yang berpura-pura menjadi Citizen X. Cheun menegaskan kalau dirinya bukanlah Citizen X, dan harusnya Jayu mencurigai labnya itu karena setelah diretas, salah satu penelitinya diserang. Bahkan rumor negatif tentang cairan budidaya pun tersebar. Tapi Jayu mengacukan omongan Cheun dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Jayu pergi sendiri ke TKP kecelakaan penelitinya. Di sana, Cheun menghampiri Jayu. Cheun kemudian turun ke TKP untuk mendengarkan beberapa info dari para polisi, dan mereka pun pergi dari sana. Onsan kemudian mendatangi Jayu. Onsan terlihat kaget karena Jayu sedang makan bersama Cheun di akhir pekan. Onsan memberitahu Jayu kalau polisi menanyai Onsan mengenai peneliti Hong. Apakah ada yang kira-kira membenci peneliti Hong? Onsan menganggap adanya kemungkinan yang dialami Hong bukanlah kecelakaan. Tapi sepertinya Jayu sudah mengetahui hal ini. Jayu juga menginfokan ke Onsan kalau Citizen X yang kemarin menyerang lab kemungkinan adalah orang dalam. Onsan kaget mendengar hal ini. Cheun menanyakan kenapa polisi menghubungi Onsan mengenai Hong. Onsan bilang karena kemarin Hong memang sempat menelepon Onsan sekitar jam 4.58 sore. Jayu langsung tanya lagi ke sistem, siapa orang terakhir yang ditemui oleh Hong? Dan ternyata itu adalah Kim Sin-gu sampai pukul 5.50 sore. Sedangkan laporan mengenai kecelakaan Hong dilaporkan pada pukul 6 sore. Jayu pun bergegas untuk pergi menemui Kim Sin-gu. Kita kemudian kembali ke kilas balik kemarin pada pukul 4.49 sore. Kim Sin-gu mendapatkan pesan yang mengatakan kalau Jayu sudah membayar tebusannya. Dan ada suara yang menyebutkan berhasil, uang 80 miliar won. Bersamaan dengan kedatangan Hong ke rumah Kim Sin-gu. Hong mengantarkan beberapa barang milik Kim Sin-gu dan memberikan Kim Sin-gu hadiah kecil untuk pensiun Kim Sin-gu. Saat di lift, Hong jadi mengingat-ingat tentang apa yang tadi dia dengar dari luar apartemen Kim Sin-gu. Hong jadi mulai curiga dengan Kim Sin-gu. Saat di mobil, Hong mencoba untuk melaporkan kejadian ini kepada Onsan. Tapi Hong tidak sempat mengatakan kecurigaannya itu. Kim Sin-gu ternyata ada tepat di samping mobil Hong. Dan disitulah kita tahu, Kim Sin-gu lah yang membuat Hong pingsan, menenggelamkan mobil Hong, mengambil kamera dashboard, dan kabur dari apartemennya itu. Saat ini, Jayu, Onsan, dan Cheun menghampiri apartemen Kim Sin-gu. Onsan juga menelepon Kim Sin-gu, dan Kim Sin-gu mengangkatnya. Di sana, Jayu langsung mengambil alih telepon dan mempertanyakan keberadaan Kim Sin-gu. Tapi Kim Sin-gu sangat marah dan mengatai Jayu. Dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau sepertinya di antara Jayu dan Kim Sin-gu ada sebuah sejarah yang kita masih belum tahu apa itu tepatnya. Jayu tanya, kenapa Kim Sin-gu mencemari reputasinya sendiri
dengan menyebar rumor kalau cairan budidayanya adalah sampah. Tapi Kim Sing-gu langsung menutup teleponnya. Jayu langsung menelepon seseorang dan meminta agar Kim Sing-gu dimasukin ke daftar larangan terbang. Selanjutnya, Jayu menjelaskan ke Sunu kalau dia sudah mendapatkan siapa orang yang berpura-pura menjadi Citizen X. Tapi Sunu tetap membantu Jayu untuk menemukan keberadaan Kim Sing-gu dan menetapkan larangan terbang. Chae-won dengan paksa membongkar apartemen Kim Sing-gu dan menemukan ponsel dan smartwatch-nya yang sengaja Kim Sing-gu tinggalkan. On-san meminta bantuan Suhi untuk membuka ponsel dan smartwatch itu sembari memberitahu kalau Kim Sing-gu lah dalang di balik pemerasan kemarin itu dan rumor negatif tentang cairan budidaya. Jayu lalu dikabari kalau Kim Sing-gu ada di Vietnam, tapi tidak bisa dilacak keberadaannya. Kita juga melihat kilas balik bagaimana Kim Sing-gu dulu meminta bantuan Jayu untuk menolong istri Kim Sing-gu yang sedang sekarat karena kanker. Saat itu, Jayu memang membutuhkan tubuh manusia untuk eksperimennya. Jadi, Jayu menerima usul Kim Sing-gu guna penelitiannya sendiri. Sementara itu, Chae-won menemui Kir. Kir adalah rekan tentaranya dulu yang berakhir menjadi teroris dan dipenjara seumur hidup. Dari percakapan mereka, sepertinya Kir tahu siapa dalang di balik pengeboman dulu. Tapi sampai akhir, Kir menolak mengatakan yang sebenarnya kepada Chae-won. Chae-won kemudian mendatangi tempat kumpulnya para imigran gelap dan meminta mereka mencari Kim Sing-gu di Vietnam dengan iming-iming uang sebesar 30 juta won. Chae-won meminta mereka mencari Kim Sing-gu karena mereka memiliki rekan di Vietnam. Mengetahui imbalan yang besar, mereka pun langsung bergerak mencari informasi Kim Sing-gu. Sementara itu, kita dibawa ke acara pesta akhir tahun kedutaan AS tahun 2025. Di acara itu juga ada 4 orang pengusaha kaya yang dicurigai oleh Mung Yu sebagai dalang pengeboman yang telah terjadi. Perdana Menteri Sunu datang dan menyapa ayahnya. Tidak lama kemudian, ayah Sunu mendatangi Jayu dan memintanya untuk mengobrol berdua. Ayah Sunu menawari Jayu untuk menjual BF seharga 32 triliun won. Mendengar tawaran itu, Jayu berjanji akan memikirkan tentang hal ini dan memberikan jawabannya. Chae-won menghubungi Jayu untuk memberinya informasi kalau Kim Sing-gu ke Kamboja dan membuat paspor Thailand. Nama baru Kim Sing-gu adalah Som Chai-tran. Saat Chae-won menemui Jayu, Jayu kemudian sekali lagi meragukan Chae-won. Dari mulai Chae-won menolong Jayu saat peternak hewan bunuh diri di atas mobil Jayu, bagaimana Chae-won adalah mantan pengawal salah satu pengusaha konglomerat. Terus Chae-won juga ada di TKP pengeboman yang sama dengan Jayu. Dan sekarang Chae-won bahkan berhasil menemukan di mana Kim Sing-gu berada. Ya, memang benar sih, segala sesuatu yang kelihatan kebetulan melulu wajib dicurigai. Chae-won akhirnya cerita ke Jayu kalau dirinya meminta tolong kelompok imigran gelap untuk mencari Kim Sing-gu dengan iming-iming uang. Perdana Menteri Sunu menerima laporan kalau Kim Sing-gu akan mendarat di Paris. Interpol sudah diperintahkan agar menangkap Kim Sing-gu dan mengirim Kim Sing-gu kembali ke Korea. Sedangkan Jayu yang akhirnya mengetahui kalau Chae-won membantunya mencari Kim Sing-gu, langsung mengubah penilaiannya kepada Chae-won dan mulai mempercayai Chae-won. Di saat itu, Jayu mendapatkan pesan kalau Kim Sing-gu sudah meninggal karena infak miokard sebelum mendarat di Paris. Jayu terlihat sangat syok dengan berita ini. Tapi di berita, Jayu malahan dianggap sebagai orang yang membunuh Kim Sing-gu. Diberitakan juga hasil otopsi Kim Sing-gu yang tidak ditemukannya racun. Para pengunjuk rasa mengambil kesempatan ini untuk semakin menekan Jayu. Melihat pengunjuk rasa yang sangat anarkis, Hae-dun meminta agar Jayu tidak ke kantor hari itu. Jayu pun setuju dan meminta agar Hae-dun mencarikannya hotel. Tapi karena tidak ada hotel yang seperti mereka harapkan, Chae-won membawa Jayu ke rumahnya. Dan di sana, Jayu meminta maaf kepada Chae-won tentang semua tuduhannya selama ini kepada Chae-won. Chae-won juga menyarankan agar Jayu menyatakan kalau dirinya tidak bersalah atas kematian Kim Sing-gu. Tapi, Jayu sepertinya tidak terlalu memusingkan hal itu. Mungkin Jayu lelah kali ya, selalu ada tuduhan dan fitnahan tentang dirinya. Hae-dun pun kemudian datang menemui Jayu untuk memberikan senjata kepada kedua bodyguard Jayu. Jayu meminta agar Hae-dun memberikan pesan kepada Hong agar Hong menemui Jayu setelah tahun baru. Saat berpatroli, Chae-won mengingat percakapannya tadi dengan Jayu. Chae-won menanyai kebenaran, apakah Jayu membunuh istri Kim Sing-gu demi kepentingan bisnis Jayu. Tapi Jayu tidak menjawab pertanyaan Chae-won. Chae-won pun mengetahui kalau adik Jayu meninggal karena penyakit otak degeneratif. Jayu juga memutus hubungan dengan keluarganya. Sedangkan di tempat lain, ayah Sunu mengetahui kalau Jayu tinggal di rumah Chae-won dan mulai mengata-ngatai Jayu.
Keesokan harinya, kita tahu kalau Jayu sudah menolak tawaran pembelian perusahaan BF yang ditawarkan oleh ayah Sunu. Dan Sunu sepertinya mulai mencurigai kesetiaan Chae-won. Hari itu, Sunu menelepon Jayu dan meminta untuk bertemu. Sesampainya Jayu di kediaman Sunu, Sunu tiba-tiba harus pergi karena ada perampokan gudang senjata di kantor polisi. Yang dirampok adalah 8 pistol, 5 senapan berburu, 150 peluru aktif, 2 magazin senapan, 4 radio, dan 3 granat. Wah, banyak juga ya sahabat nonton. Untuk apa ya itu semua? Dalam perjalanan ke kantor, ada jalan yang sedang diperbaiki dan meminta mobil Jayu untuk mengambil jalan lain. Saat itu, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melintas dan berhenti di depan mobil Jayu. Mobil itu tiba-tiba membuka kaca dan mulai menembaki mobil Jayu. Chae-won bertindak cepat dan berusaha menyelamatkan sisi mobil. Tapi, karena penembak sangat banyak, ban mobil Jayu pun tertembak, yang mengakibatkan mobil Jayu menabrak pohon. Akhirnya, sisi mobil keluar dan mulai melarikan diri. Di suatu titik, Chae-won dan bodyguard lainnya kehabisan peluru. Saat ada yang melemparkan granat, Chae-won berusaha mengambil granat itu dan melemparkan balik ke arah lawan. Tapi Chae-won tertembak dalam prosesnya. Di kantor juga terjadi kericuhan karena adanya serangan kepada Jayu dan timnya. Kantor BF secara sistem langsung membuat perlindungan. On-san langsung mencari tahu kejadian yang terjadi dengan Jayu dan segera mencari bantuan. Untung aja On-san tiba tepat pada waktunya dengan membawa polisi dan ambulans. Dalam perjalanan kembali, Chae-won terluka parah. Jayu kemudian menginstruksikan agar Jang Yong-sil, si sistem BF, membuka basement kantor BF. Sementara itu, peneliti Hong bergabung dengan tim saat mereka sedang memeriksa vital Chae-won. Tim kemudian memutuskan untuk menggunakan jaringan budidaya untuk mengobati Chae-won, yang menurut Jayu akan menjadi kisah kesuksesan pertama mereka. Di sisi lain, Perdana Menteri Sono Jae tiba di kantor polisi, dan dalam percakapannya dengan Presiden, Sono Jae mengungkapkan kalau dalam perampokan senjata api tersebut, mengumpulkan mantan narapidana dengan menggunakan narkoba sebagai umpan untuk membunuh Jayu. Tim BF memulai perawatan mereka kepada Chae-won. Mereka menyadari bahwa sebagian besar saraf koklea Chae-won rusak. Ketika mereka bertanya-tanya alasan dibaliknya, Jayu menyadari kerusakan itu karena ledakan bom di Azoran. Yang lebih mengejutkan, tim berhasil mengobati cedera Chae-won. Wah, keren banget sih ini. Jayu memberitahu Hae-dun tentang apa yang harus dia katakan kepada polisi, tanpa mengungkapkan siapa yang terluka dalam tim BF. Hae-dun mencoba mendapatkan akses ke ruang bawah tanah, tetapi Yong-sil tidak memberi izin kepada Hae-dun untuk mengaksesnya. Yong-sil ini adalah sistem keamanan BF ya sahabat nonton. Sedangkan Jayu mengunci dirinya di ruangan dan menangani dampak trauma dari serangan yang baru aja dialami. Kemudian, Jayu memutuskan untuk menginap di basement malam itu. Sementara itu, mantan Presiden Moon-gyu terus menelepon Chae-won, mengkhawatirkan keselamatan Chae-won. Sono Jae menemukan kalau Box Archie memaksa tersangka perampokan untuk membunuh Jayu dengan imbalan hak suplai narkoba. Sementara itu, ayah Sono Jae mencurigai kalau Sono Jae lah dalang penembakan kepada Jayu. Tapi Sono Jae mengklaim kalau dirinya sama sekali tidak terlibat dalam serangan atau cedera Jayu dan timnya. Sementara itu, Jayu mengadakan meeting dengan para rekan dari berbagai negara. Jayu ingin On-san menyampaikan kalau BF tertarik pada teknologi mikroorganisme perusahaan Whole Omega. Jayu mengatakan hal ini untuk mempertahankan minat pada rekan luar negerinya, supaya mereka tetap berinvestasi di pasar daging budidaya BF. Setelah meeting, Jayu meminta On-san untuk mengawasi Chae-won saat Jayu pergi. Jayu pergi ke rumah Chae-won untuk memberi makan kucing Chae-won. Dan tepat di saat itulah Chae-won siuman. Chae-won bangun dengan kewalahan akibat cedera. Chae-won melewati On-san yang sedang tertidur dan memasuki laboratorium, di mana di sana Chae-won melihat banyak organ manusia diawetkan. Chae-won juga melihat bekas luka tembaknya yang sembuh dengan cepat tanpa bekas. Chae-won kemudian menelepon Jayu karena luka yang tanpa bekas itu, dan menanyakan apakah tim BF telah mentransplantasikan organ babi ke dalam tubuhnya. Namun Jayu membantahnya dengan menyatakan tidak ada transplantasi dan organ babi. On-san tiba di lab dan meminta Chae-won untuk meninggalkan lab itu. Chae-won menuduh Jayu membudidayakan organ manusia di lab itu. Jayu meyakinkan Chae-won kalau penjelasannya akan diberikan nanti. Chae-won pun akhirnya meninggalkan lab. Dalam perjalanan pulang, Chae-won merasakan ketidaknyamanan yang aneh di telinga kirinya. Chae-won kemudian pergi ke kediaman Moon-gyu, namun bertemu dengan Sono Jae. Sono Jae yang melihat Chae-won terkejut dengan kesembuhan Chae-won yang sangat cepat. Sono Jae merasakan kalau Chae-won masih mencari dalang sebenarnya di balik ledakan bom Azoran.
Sonoje menyatakan bahwa mereka telah memenjarakan rekan Chaewon yang bernama Kir, yang dianggap bertanggung jawab atas ledakan Azoran. Suara sekecil apapun memberikan dampak yang besar pada telinga kiri Chaewon. Chaewon meninggalkan kediaman Moon-gyu setelah berjanji akan menemukan pelaku sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, telinga kiri Chaewon terus mengganggunya. Wah, kenapa ya ini? Apakah karena telah diobati? Ayah Sonoje mengenang percakapannya dengan pemain NBA 10 tahun yang lalu, di mana dia berjanji untuk mengembangkan teknologi yang dapat membuat manusia menjadi abadi. Itulah sebabnya ayah Sonoje memutuskan untuk mengakuisisi BF Group, karena teknologi cloning perusahaannya tidak mengalami kemajuan. Chaewon mengkonfrontasi Jayu dan Onsan tentang perawatan yang telah mereka lakukan kepada Chaewon. Chaewon diberitahu kalau tim mentransfusikan darah hasil kultur dan serat otot untuk mengobati lukanya. Namun, Chaewon menyadari kalau dirinya akan menerima efek samping dari perawatan yang tim lakukan. Selanjutnya, Onsan ternyata menanamkan chip di telinga Chaewon untuk membantu memberikan perawatan yang tepat kepada Chaewon. Tapi, Chaewon mengungkapkan kalau suara paling sama di telinganya pun sekarang terasa seperti ledakan karena perawatan tim BF. Chaewon merasa frustasi kepada tim yang telah bereksperimen kepada dirinya dengan teknologi kultur sel mereka. Chaewon menuduh tim tersebut haus uang dan menjual organ manusia dengan imbalan sejumlah besar uang, lalu kemudian ia pergi. Mendengar itu, Jayu memasuki ruang rahasia di dalam lab. Kemudian, tim BF termasuk Jayu, Onsan, Sohwi, dan Hong Seip berkumpul untuk membahas keberhasilan operasi Chaewon. Dan selama percakapan pribadi dengan Hong, Jayu mengetahui tentang mendiang Kim Shin-gu yang menghadiri pertemuan grup konseling untuk orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai karena kanker. Tapi, lama-kelamaan, Kim Shin-gu udah nggak datang lagi ke grup itu, karena menurutnya grup itu isinya penuh dengan orang-orang pengecut. Sementara itu, Hae-dun berbicara dengan Hong, dan mengetahui kalau ruang basement itu murni digunakan untuk praktik medis. Di sisi lain, Jayu meminta Sohee untuk melacak alamat grup konseling yang sering Shin-gu datangi, dan mengirimkan alamat itu ke pengawal Jayu bernama Hosung. Saat berbicara tentang jas sensor untuk kedua pengawal Jayu, Jayu meminta Sohee untuk menyerahkan kedua jas sensor tersebut kepada salah satu pengawal Jayu aja. Chaewon kembali ke BF Group untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengawal Jayu. Jayu meminta Chaewon untuk mendapatkan alamat dari Sohee, tempat Shin-gu pergi untuk grup konseling. Setibanya Chaewon di ruangan Sohee, Hosung juga sedang di sana untuk melihat jas sensor. Sohee memperlihatkan kecanggihan jas sensor itu yang anti peluru, bahkan anti api. Kedua pengawal itu mengambil jas sensor mereka, sementara Chaewon mengambil alamat dari Sohee. Alamat itu milik seorang pria bernama Park Samin. Hosung tidak menyukai sikap Chaewon yang sepertinya merendahkannya. Mereka jadinya terlibat perkelahian fisik. Kemudian, keduanya menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Ya ampun, ada-ada aja ya memang ya. Mereka pun tapi tetap bekerja sama. Mereka juga meminta maaf kepada Jayu atas perilaku mereka. Jayu kemudian pergi menemui Perdana Menteri Sonoje, yang mengundang Jayu ke vilanya. Jayu mendiskusikan produk daging budidayanya dengan Sonoje. Sementara itu, Chaewon pergi menemui mantan Presiden Lee Moon-gyu. Chaewon menyamar sebagai dokter untuk menjenguk Moon-gyu di rumah sakit. Sonoje berbicara tentang serangan baru-baru ini terhadap Jayu. Jayu mencatat, kalau serangan geng itu kok bisa tepat banget ya waktunya. Chaewon bertanya tentang proses di balik pemilihannya sebagai pengawal Jayu. Lebih lanjut, Chaewon mengungkapkan kemungkinan seseorang merencanakan serangan virus dari Citizen X dan kematian Shin-gu untuk membuat Chaewon bisa masuk ke perusahaan BF. Jayu kemudian menambahkan, kok geng yang berada di belahan dunia lain, tapi waktu serangannya sangat tepat waktu, dengan waktu di mana orang-orang mengira Jayu telah meracuni Shin-gu. Hal ini membuat orang mengira Jayu mengatur penyerangan itu sendiri, sebagai pengalih perhatian atas kematian Shin-gu. Sementara itu, ayah Sonoje mengecam putranya karena mengundang Jayu. Ayahnya berpikir kalau Sonoje mungkin tertarik kepada Jayu. Pada malam hari, Jayu mengira seseorang telah masuk ke rumah Chaewon dan mulai merasa ketakutan. Namun, ternyata itu adalah Chaewon. Keduanya lalu berbicara tentang mengatasi trauma. Chaewon juga mengungkapkan kalau Onsan telah memberitahunya mengapa Jayu mendirikan BF Group. Rupanya, Shin-gu mengajak Onsan dan Jayu yang dulu adalah muridnya untuk survei epidemiologi, di mana Onsan dan Jayu menyaksikan babi disembelih. Jayu kemudian meninggalkan universitas.
dan kembali setelah 2 semester. Dengan misi menciptakan spesies dominan yang sempurna. Jayu memiliki misi untuk melepaskan diri dari rantai makanan. Itulah yang menjadi awal mula pendirian BF. Namun, Jayu mengungkapkan alasan lain dia mendirikan perusahaan tersebut. Kembaran Jayu ternyata menderita penyakit CJD, yang juga dikenal sebagai penyakit sapi gila. Setelah saudara perempuannya meninggal, pemerintah menolak mengakui kalau kembaran Jayu meninggal karena penyakit sapi gila. Kita juga melihat Jayu menyesal tidak bisa menyelamatkan kembarannya. Lap rahasia yang dilihat Jayu kemarin itu hanya berisi tabung kosong. Jayu sangat menyesal karena mengkremasi kembarannya, bukan mengganti organnya, atau menguburnya untuk memberikan daging baru, dan menghidupkan kembarannya lagi. Jayu bertujuan agar manusia bisa berumur panjang, dan membantu mereka hidup tanpa rasa sakit. Chaeun berterima kasih kepada Jayu karena telah menyelamatkan nyawanya. Jayu juga menyatakan terima kasihnya kepada Chaeun karena telah melindunginya. Chaeun kemudian memikirkan rekannya bernama Kir yang dipenjara kemarin itu. Chaeun dan Hosong pergi mencari Pak Samin. Kedua pengawal itu berpura-pura memiliki hubungan keluarga dengan Shingu dan ingin mencari alamat dan ponsel Pak Samin di pusat konseling. Ketika mereka mengunjungi alamat Pak Samin, mereka tidak menemukannya di sana. Namun, Chaeun melihat sebuah mobil hitam. Yang Chaeun sadari kalau itu adalah mobil yang sama yang dia lihat pada hari Jayu pindah ke rumahnya. Duo ini akhirnya mengikuti mobil Pak Sang-min. Pak Sang-min juga menyadari kalau dia telah dibuntuti. Pak Sang-min ini adalah pria yang berpayung pada episode awal ya sahabat nonton. Kedua mobil itu pun kejar-kejaran. Pak Sang-min keluar dari mobilnya, dan duo pengawal pun mengejarnya. Akhirnya, Hosung menangkap Pak Sang-min, dan keduanya pun berkelahi. Hosung melepas jas sensornya untuk melawan Sang-min, sementara Chaeun mencari mereka. Pada akhirnya, Sang-min menikam Hong-sum dan pergi melarikan diri. Ketika Chaeun menemukan Hosung, Hosung sudah meninggal. Polisi yang mengikuti kejar-kejaran mobil tadi akhirnya menangkap Chaeun atas dugaan pembunuhan Hosung. Saat Chaeun ditangkap, Chaeun berusaha untuk melepaskan diri, tapi jaringan kultur yang ditanam tim BF di tubuh Chaeun bereaksi dan mementalkan para polisi. Tapi akhirnya Chaeun tidak melawan dan ditangkap. Berita tentang apa yang terjadi dengan kedua pengawalnya itu pun akhirnya sampai ke telinga Jayu. Jayu kemudian meminta Jung Hae-dun untuk mengunjungi keluarga Hosung dan menyampaikan bela sungkawa. Namun, Hae-dun memberitahu Seo Dorson si ayah Sono-jae tentang insiden tersebut dan menemukan bahwa pelakunya si Pak Samin udah melarikan diri. Hae-dun khawatir bakalan ketahuan sama Jayu kalau Hae-dun adalah mata-mata yang mengkhianati BF Group. Di telepon, ayah Sono-jae meminta Hae-dun untuk menyangkal semua tuduhan jika Hae-dun tertangkap, karena tidak akan ada bukti keterlibatannya. Sementara itu, Sang-min membakar mobilnya, menyebabkan ledakan di sebuah pabrik kosong, dan melarikan diri dengan barang-barangnya. Sang-min menyamar jadi wanita dan berhasil melarikan diri dari kejaran anak buah ayah Sono-jae. Kemudian ayah Sono-jae menyerahkan tanggung jawab penangkapan Sang-min kepada anaknya. Sono-jae akhirnya menghubungi kepala polisi dan menerima rekaman kamera dari kepala polisi. Sono-jae melihat kekuatan Super Chaeun saat tadi Chaeun berusaha membebaskan diri. Sono-jae menjadi yakin kalau Jayu sudah berhasil dalam eksperimennya. Kemudian Jayu bertemu dengan Chaeun di kantor polisi dan memberitahu Chaeun kalau Jayu udah membebaskannya dari tuduhan pembunuhan. Saat menanyakan tentang kenapa Chaeun menyerang polisi, Chaeun menggambarkan sensasi terbakar di lengannya. Jayu menyarankan agar mereka melakukan tes lebih lanjut, tapi Chaeun bersikeras untuk menemukan pelakunya terlebih dahulu. Mereka berdua pun bingung bagaimana si pelaku seperti mengetahui gerak-geriknya tim BF. Jadinya, mereka mencurigai setiap orang di tim BF. Dan sebelum pergi, Chaeun seperti membisikkan sesuatu di telinga Jayu. Jayu kemudian bertemu dengan kepala polisi dan meminta maaf atas perilaku Chaeun. Jayu memakai kacamatanya yang memungkinkan Onsan yang sedang berada di BF Group mengidentifikasi detail tentang Sang-min termasuk wajahnya. Onsan lebih lanjut memberitahu Jayu tentang Sang-min yang menyebabkan ledakan di bengkel dan menghancurkan mobilnya. Jayu meminta para polisi untuk segera menyelidikinya. Sementara itu, polisi melepaskan Chaeun. Chaeun bertanya kepada Jayu apakah Jayulah orang yang membebaskan Chaeun. Namun Jayu bilang kalau itu bukan dirinya. Tak lama kemudian beberapa pria membawa Chaeun ke rumah Sono-jae, di mana Sono-jae bertanya tentang kekuatan Super Chaeun. Namun Chaeun mengubah topik ke Kir, yang ditangkap sebagai teroris. Chaeun mengungkapkan bagaimana keluarga seorang teroris bisa hidup dengan baik di luar negeri setelah mendapatkan visa imigran khusus, yang saat itu sangat sulit.
Cheon mencurigai Sonoje sebagai dalang dari ledakan bom di Azoran untuk mencoba membunuh kakeknya sendiri, Mungyu. Karena Mungyu sangat menentang BF, sedangkan Sonoje sangat menggemarinya. Sonoje semakin frustasi dan bersikeras untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan Cheon. Keduanya pun berkelahi, tapi berhenti setelah Sonoje terpukul di hidungnya, yang menyebabkan Sonoje berdarah hebat. Ternyata Sonoje menderita penyakit hemofilia, yaitu suatu penyakit darah. Kemudian Jayu tiba di rumah Sonoje. Saat Cheon menunggu Jayu di luar, Sonoje berbicara panjang lebar dengan Jayu tentang bagaimana Jayu akhirnya berhasil membuat orang hidup lebih lama. Sonoje menanyakan tentang BF yang berhasil membudidayakan organ. Jayu mengakuinya dan meminta agar Sonoje merevisi undang-undang biotik sehingga BF Group bisa membuat pengumuman untuk mengkomersilkan budaya organ manusia, sehingga bisa membantu semua manusia. Sonoje meminta Jayu untuk bereksperimen kepadanya, menjadikan Sonoje spesies dominan. Namun, Jayu bersikeras kalau dia membuat fasilitas ini agar mampu menyediakan organ manusia kepada orang-orang di seluruh dunia. Ketika Sonoje meminta Jayu untuk berpegangan padanya, Jayu menolaknya dan menemukan sifat asli Sonoje, lalu kemudian Jayu pergi. Dalam perjalanan pulang, Jayu memberitahu Cheon kalau Jung Hae-dun adalah mata-matanya. On-san juga dikabari kalau Hae-dun adalah mata-matanya. Untuk menangkap basah Hae-dun, On-san memberitahu Hae-dun kalau Sang-min telah ditangkap dan memberinya lokasi palsu. Ketika dia mencoba menyampaikan pesan itu kepada ayah Sonoje, Hong dan On-san langsung menangkapnya. Dan seperti yang disarankan oleh ayah Sonoje, Hae-dun terus-menerus menyangkal keterlibatannya dengan Darson. Akhirnya, Cheon mengkonfrontasi Hae-dun tentang kemungkinan Sonoje menjanjikan keabadian untuk Hae-dun. Cheon lebih lanjut berkata, kalau Hae-dun lah yang memasukkan Cheon ke dalam daftar wawancara, sehingga Cheon akan menjadi pengawal Jayu, sesuai keinginan Seo Darson, si ayah Sonoje. Cheon mengungkapkan, kalau Sonoje tidak mengirimnya untuk mencari tahu apakah Jayu bertanggung jawab atas ledakan bom Azoran. Sebaliknya, Sonoje menggunakan Cheon untuk mencari tahu rahasia di balik perusahaan tersebut. Cheon mencoba mengungkap kebenaran dari Hae-dun. Cheon bertanya siapa di balik pembunuhan Hosung, dan apakah Hae-dun sudah berpihak kepada Darson dan Sonoje sejak serangan bom Azoran. Namun, Jayu meminta Cheon untuk berhenti. Kilas balik di mana kita melihat aktivitas si mata-mata Hae-dun. Dia mengirimkan foto laboratorium bioteknologi kepada mantan presiden Lee Moon-gyu. Selain itu, Hae-dun memaksa Kim Sing-gu untuk bergabung dengan grup pendukung kanker itu, dan juga yang memimpin seorang pengunjuk rasa yang menentang grup BF hingga tewas di atas mobil Jayu kemarin. Adegan bergeser ke saat Jayu meminta Cheon melepaskan Hae-dun, dan Hae-dun menuduh balik Cheon yang melamar sebagai pengawal atas perintah Sonoje. Jayu tentu meminta Cheon menjelaskan tujuan sebenarnya masuk BF Group. Cheon mengungkapkan kalau dia memilih untuk bergabung dengan BF Group sebagai pengawal untuk melihat apakah Jayu berada di balik serangan teror Azoran pada Januari 2024. Setelah mendengar ini, Jayu mendorongnya, mencurigai pengawalnya bekerja sama dengan Perdana Menteri Sonoje untuk menjatuhkan BF Group. Saat itu, Cheon meminta kesempatan kedua kepada Jayu dan membiarkan Cheon untuk menemukan Park Sang-min yang telah membunuh Hosung. Jayu kemudian memecat Cheon dari posisinya dan pergi. Sementara itu, On-san dan So-hee bereksperimen mempelajari gelombang otak Hae-dun. Namun, karena secara psikologis Hae-dun menolak, mereka hanya dapat melihat sedikit gambar di layar. Mereka menemukan kalau Hae-dun yang mengatur agar punjuk rasa jatuh di atas mobil Jayu. Jayu datang dan memberitahu Hae-dun kalau Jayu sudah melaporkan Hae-dun hilang, dan menuduh Hae-dun menyusup sebagai mata-mata ke grup BF lalu melarikan diri. Jayu mengancam akan mengungkapkan hubungan Hae-dun dan keluarga Sewon. Di sisi lain, Cheon bertemu dengan Kepala Pusat Kesejahteraan. Sementara itu, Perdana Menteri Sonoje mengadakan pertemuan dengan para menterinya dan meminta Jaksa Agung untuk meluncurkan penyelidikan terhadap BF Group atas monopoli perusahaan atas pasar. Sonoje memanipulasi para menteri dengan berbohong kalau Jayu hanya peduli untuk mendapatkan keuntungan. Jayu menuju ke rumah Cheon untuk mengemas barang-barangnya. Jayu mengingat percakapannya dengan Cheon dan Hosung. Cheon berbicara tentang keponakannya yang menderita intoleransi laktosa, sehingga tidak bisa mengkonsumsi semua jenis susu, dan pemulihan yang keponakan Cheon alami saat berada di Amerika. Setelah mendapatkan ketenangannya, Jayu memikirkan tentang mendiang Hosung, yang mengorbankan dirinya untuk perusahaan di usia yang muda. Di pemakaman Hosung, Cheon bertemu dengan On-san, dan memberitahu On-san tentang bagaimana Kim Sing-gu dicuci otak dalam waktu yang singkat. Cheon mengetahui kalau Shin-gu dan Sang-min menghadiri beberapa kelas grup pendukung kanker. Suatu kali, mereka melewatkan pertemuan untuk makan siang bersama.
dan tidak pernah kembali ke kelas manapun. Cheon memberikan nomor polisi kepada Onsan dan meminta tim BF menyampaikan informasi apapun yang mereka ketahui kepada polisi mulai sekarang. Keesokan paginya, Sohee melanjutkan eksperimennya kepada Hae-dun untuk membuatnya mengaku. Ketika Onsan memberi Hae-dun makan, Hae-dun mencoba mengungkapkan ketertarikannya kepada Onsan. Hae-dun juga lebih lanjut berbohong kalau orang yang dia kirimin SMS adalah seorang wanita yang memperlakukan Hae-dun dengan baik saat pertama kali mereka bertemu. Onsan jadi berpikir kalau Hae-dun juga dicuci otak kayak Kim Sing-gu dong. Astaga. Sementara itu, Hae-dun mencoba memotong tali logam yang mengikatnya dengan sendok makannya. Setelah sampai di kantor grup BF, Jayu menyusun rencana. Jayu mengirim surat kepada para pemegang saham, memberitahu mereka tentang upaya merger dan akuisisi yang akan dilakukan oleh pihak luar. Jayu mengungkapkan bahwa perusahaan akan menerbitkan saham yang relatif lebih murah untuk dibeli oleh para pemegang saham, dan meminta para pemegang saham untuk menunjukkan dukungan mereka kepada grup BF. Untuk melakukan perlawanan terhadap Sonuje dan ayahnya si Seo Darson, Jayu memutuskan untuk mengajukan banding langsung ke massa. Dengan menggunakan AI, Jayu mengadakan konferensi pers untuk memberitahu para masyarakat di negara tersebut kalau BF sekarang membuat budidaya organ tubuh manusia. Jayu juga meminta agar masyarakat membantunya. Jayu meminta masyarakat dengan penyakit mematikan untuk menjadi subjek uji proyek organoid perusahaan BF, yang biayanya sepenuhnya akan ditanggung oleh BF. Jayu juga berkata kalau semua subjek uji akan dites lebih lanjut sebelum melakukan hal ini. Sementara itu, Perdana Menteri Sonuje menuduh Jayu menghasut seluruh negeri untuk mengiklankan produknya dan tidak peduli terhadap kesehatan masyarakat. Jayu juga mengatakan kalau dirinya akan menjadi subjek percobaan klinik yang pertama. Mendengar itu, Onsan mengecam Jayu karena mengambil langkah drastis. Jayu bahkan berkata kalau dia akan mengganti seluruh organnya menjadi organ budidaya BF. Waduh, buset dah. Dalam perjalanan Onsan menemui Jayu, dia teringat kalau wanita yang dilihatnya di foto gelombang otak Hae-dun adalah istri mendiang pengunjuk rasa yang tewas di atas mobil Jayu. Onsan bergegas menghubungi Jayu. Jayu bertemu dengan Chae-won yang menyatakan keinginannya untuk menunjukkan dirinya sendiri sebagai hasil sukses dari proyek Jayu. Tapi Jayu bersikeras untuk menjalani prosedur itu sendiri. Setelah itu, Chae-won bertemu dengan mantan presiden Lee Moon-gyu. Chae-won ingin bertemu dengan putri Moon-gyu, yang adalah mantan istri Seo Darson. Chae-won menegaskan bahwa Jayu tidak berada di balik serangan bom di Azoran. Setelah menyadari kalau Chae-won mencurigai menantunya, dan Sonuje yang mengatur serangan teror Azoran, Moon-gyu berteriak dan meminta Chae-won untuk pergi. Setelah meninggalkan kediaman Moon-gyu, Chae-won menghentikan sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah mobil dari putri Moon-gyu. Chae-won akhirnya memulai percakapannya dengan anaknya Moon-gyu yang adalah ibu dari Sonuje. Chae-won mengutarakan pendapatnya, di mana dirinya mengetahui kalau ibu Sonuje menceraikan suaminya si CEO Dorson setelah 40 tahun pernikahan mereka. Karena ibu Sonuje tahu kalau suaminya lah dalang sesungguhnya ledakan bom di Azoran. Tapi sampai akhir, ibu Sonuje tetap merahasiakan hal ini dari Chae-won. Ibu Sonuje menelepon putranya mengenai Chae-won yang menanyainya tentang dalang bom Azoran. Sonuje menyarankan agar ibunya menceritakan yang sebenarnya kepada Chae-won. Kilas balik ke hari di mana Sonuje menemukan ibunya sedang menyendiri dengan frustasi. Ibunya mengatakan kalau dia ingin membunuh ayah Sonuje. Saat itulah ibu Sonuje mengatakan kalau kemungkinan besar ayah Sonuje lah dalang pengoboman di Azoran. Ibu Sonuje akhirnya menelepon Chae-won untuk mengungkapkan kebenarannya. Ibu Sonuje bercerita kalau dirinya melihat riwayat pencarian di ponsel suaminya dan mengkonfrontasi suaminya tentang hal ini. Karena itu tentang bom yang sama seperti di Azoran. Tentu suaminya dengan keras menyangkal tuduhan itu dan meminta istrinya untuk membuktikannya. Setelah itu Moon-gyu menelepon anaknya dan segera mengetahui kalau mantan menantunya lah yang menyebabkan Moon-gyu cacat begitu. Memang paling gampang nuduh orang lain, padahal pelakunya biasanya di dekat kita. Keesokan harinya, Onsan pergi menemui seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah adik dari pria yang bunuh diri dengan melompat ke atas mobil Jayu kemarin itu, sahabat nonton. Onsan menanyakan, apakah wanita ini mengenal Hae-dun ataupun Sang-min. Wanita ini segera mengenali wajah Sang-min, yang dia sebut sebagai pastor. Onsan langsung tahu kalau Sang-min menyamar menjadi pastor. Wanita ini awalnya membela Sang-min, tapi akhirnya memberitahu alamat Sang-min kepada Onsan. Onsan segera mengunjungi alamat itu dan segera menelepon polisi. Mantan Presiden Moon-gyu langsung jatuh sakit setelah mengetahui kebenaran mengerikan tentang ledakan bom Azoran. Sonuje menjenguknya, dan Moon-gyu meminta agar Sonuje memanggil Chae-won untuk menemui Moon-gyu.
Saat setengah sadar akibat diberi obat anti nyeri, Moon-gyu menganggap kalau Sono-jae itu adalah Chae-won dan meminta agar Chae-won mengabaikan kebenaran tentang ledakan Azoran demi diri Chae-won sendiri. Moon-gyu meminta agar Chae-won sekarang mendapatkan ketenangannya. Moon-gyu juga prihatin dengan Sono-jae karena perbuatan biadab ayahnya itu. Chae-won kembali mengunjungi Kir di penjara dan mengatakan kalau Chae-won sekarang tahu kebenaran ledakan Azoran. Sewaktu serangan bom, Kir sempat diculik dan diancam supaya Kir mengaku kalau dirinya lah teroris yang membuat ledakan bom. Karena kalau Kir tidak melakukannya, maka Dalang sesungguhnya akan membunuh keluarga Kir. Chae-won juga mengatakan kalau Sono-gun yang adalah CEO Dorson lah si Dalang sesungguhnya. Chae-won berjanji untuk melindungi keluarga Kir, asal Kir mau bekerja sama dengan Chae-won untuk mengungkapkan kebenaran di balik ledakan Azoran ini. Kir akhirnya berbicara kalau sepupunya lah yang telah mengancam Kir dan memberitahu Kir kalau Dalang sesungguhnya adalah orang terkaya di Korea. Ini semua mengarah kepada Sono-gun, si CEO Dorson. Chae-won juga merekam pembicaraan mereka. Semoga Kir nggak dibunuh ya, sahabat nonton. Sedangkan di BF, Sohee dan Hong mendapati kalau Hae-dun udah nggak bernapas. Jadi mereka melepaskannya. Sewaktu Hae-dun dilepaskan dari ikatan, Hae-dun malahan menyandera Hong. Dengan menyandera Hong, Hae-dun berhasil melarikan diri dengan mobil. Tapi Hong segera melompat dari mobil. Dan Sohee meminta sistem untuk menutup gerbang BF. Seketika itu juga mobil yang dikendari oleh Hae-dun menabrak pintu gerbang BF dan Hae-dun mengalami kecelakaan. Tapi untungnya masih hidup. Saat hendak masuk ke gedung BF, On-san sengaja menemui para wartawan dan mengatakan kalau Jayu tidak akan melakukan transplantasi organ ke dalam tubuhnya. On-san kemudian mendatangi Jayu dan memberikan info tentang pembunuh Hosung. Nama aslinya adalah Ji Sun-won. Lewat sidik jari, identitas Ji Sun-won ditemukan oleh polisi, tapi wajahnya berbeda. On-san juga memberitahu kalau nggak cuma Kim Seung-gu aja yang dicuci otak. Orang yang bunuh diri dengan lompat ke atas mobil Jayu juga dicuci otaknya oleh Sang-min yang menyamar menjadi pastur, dan Dorson lah dalangnya. Di saat yang sama, Chae-won juga mengungkapkan kalau bom Azoran juga dalangnya adalah CEO Dorson. Mendengar hal ini, Jayu meminta agar Hae-dun diinterogasi untuk menemukan bukti dari Dorson. Tapi mereka baru mengetahui kalau Hae-dun mengalami kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit. Jayu juga meminta agar Chae-won menangkap sepupu Kir untuk diinterogasi mengenai serangan bom Azoran. Tapi Chae-won meminta Jayu untuk berjanji kalau Jayu nggak akan melakukan operasi transplantasi organ itu sebelum Chae-won kembali. Di tempat lain, Sono-gun mulai kebingungan karena Hae-dun udah beberapa hari nggak ada kabar. Chae-won akhirnya pergi untuk menangkap sepupu Kir, dan Jayu mulai menjalankan misinya. Dia mengundang semua dokter dan profesor yang ahli di bagian transplantasi untuk menemuinya. Pada saat yang sama, Sono-jae mendapatkan telepon dari seseorang yang melaporkan kalau Chae-won sedang pergi menemui sepupu Kir. Setelah itu, Sono-jae mendapatkan telepon dari para peretas yang sedang meretas sistem BF. Mereka mengatakan kalau mereka berhasil masuk ke sistem BF tanpa ketahuan oleh sistem keamanan BF. Segera Chae-won menelepon seseorang dan mengarahkan agar penggeledahan dan penyitaan perusahaan BF dimulai. Cinta ditolak, kekuasaan bertindak ini mah. Kita juga melihat bagaimana para dokter dan profesor berkumpul di basement kantor BF untuk diperlihatkan kecanggihan alat di BF. Tim BF meminta para ahli untuk membagikan semua pengetahuan dan video operasi mereka selama ini kepada tim BF untuk dikombinasikan dengan sistem BF nantinya. Setelah itu, Jayu menemui On-san dan meminta nomor telepon Ji Sun-won. Jayu mengirimkan pesan kepada Ji Sun-won untuk bertemu. Pesan suara itu pun diterima oleh Ji Sun-won. Ji Sun-won ini sama dengan Sang-min ya, sahabat nonton. Keesokan harinya, para bawahan Dorson mendatangi tempat Ji Sun-won berada dan mengejarnya untuk membunuhnya. Untung aja Sun-won berhasil melarikan diri, walaupun dengan terluka akibat perkelahian dengan para bawahan Dorson. Hae-dun pun akhirnya sadar, sahabat nonton, tapi Hae-dun kehilangan ingatannya. Sedangkan di kantor BF, para peretas beneran bisa masuk ke sistem BF dong. Ji Sun-won akhirnya menelepon Jayu dan meminta untuk ketemuan. On-san mengetahui hal ini dan sangat mengkhawatirkan Jayu. Jayu sampai di lokasi ketemuan. Saat sedang mencari Sun-won, Jayu melihat ada sebuah mobil yang meneteskan darah gitu. Langsunglah Jayu keluar dari mobilnya dan menghampiri mobil itu. Ternyata mobil itu adalah mobilnya Ji Sun-won. Ji Sun-won tampak tak berdaya sehingga para bodyguard Jayu memecahkan kaca mobil itu. Dan Jayu akhirnya bertemu dengan Sun-won yang sedang terluka akibat ditusuk oleh para bawahan Dorson. Sun-won memohon agar Jayu menyelamatkannya dan membawanya ke BF. Demi menemukan dalangnya, tentu Jayu segera memasukkan Sun-won ke dalam mobilnya. Tapi segera, mobil Jayu ditabrak oleh mobil lain yang membuat mobil Jayu jatuh dari gedung. On-san sangat amat frustasi melihat kenyataan ini dan langsung memanggil helikopter BF. Sun-won dan Jayu langsung dirawat di basement BF. Para ahli yang berada di sana kebingungan dengan kejadian mendadak seperti ini, yang membuat mereka akhirnya melakukan pembedahan terhadap Jayu.
Para ahli melakukan operasi terbuka dan beneran mulai melakukan transplantasi organ kepada Jayu dong sahabat nonton. Saat proses operasi-operasian ini, Onsan mendapatkan telepon kalau lab BF sedang disita dan digeledah. Langsunglah Onsan meminta sistem untuk menutup basement BF, kecuali ruangan Onsan, Suhi, dan Hong. Kepolisian dan para antek-anteknya segera menuju ke BF dan meminta agar BF membuka gerbang. Onsan dan para staf ngeke untuk mempertahankan pintu gerbang BF. Tapi sistem BF kan udah diretas ya, jadi pintu gerbang BF terbuka dengan sendirinya. Gak cuma itu, ruang operasi basement pun mengalami kendala akibat peretasan itu. Sedangkan tentara bayaran, entah dari mana mulai memasuki gedung BF. Untung aja, Chae-won udah kembali sahabat nonton. Jadi Chae-won menyerang mereka dan berusaha menyelamatkan BF. Tapi dalam peperangannya, Chae-won tertembak. Saat Chae-won yang terluka parah hendak memasuki basement, Chae-won menemukan Sohee yang udah disandra oleh para tentara. Chae-won pun akhirnya dijatuhkan. Mereka semua pun berhasil masuk ke ruangan basement. Di sana, Chae-won sangat terkejut melihat Jayu yang sedang dioperasi. Saat seorang tentara menuju ke ruangan Sunwon berada, Sunwon segera menyerang tentara itu, yang membuat tentara itu menembakkan senjatanya. Mendengar itu, Sohee dan Chae-won mulai menyerang para tentara yang menyandera mereka. Dalam prosesnya, Sunwon meninggal sahabat nonton. Chae-won yang udah terluka parah pun berusaha sekuat mungkin untuk menghabisi para tentara bayaran itu. Tapi Chae-won terluka sangat parah. Nggak tahu deh gimana ini endingnya. Adegan kemudian beralih di mana Sono-jae secara online diwawancarai oleh sebuah stasiun TV. Pembawa berita meminta penjelasan dari Sono-jae atas tuduhan kalau ayah Sono-jae adalah dalang pengeboman di Azoran. Tapi Sono-jae mati-matian membela ayahnya itu. Terakhir, pembawa berita memutar audio rekaman pembicaraan Hae-dun dan ayah Sono-jae, di mana Hae-dun mengatakan kalau dia adalah mata-mata dari Dorson, dan bagaimana ayah Sono-jae adalah dalang rencana pembunuhan Jayu. Pembawa berita kemudian mengatakan kalau suara Hae-dun itu adalah suara AI alias suara palsu, sedangkan suara ayah Sono-jae adalah suara asli. Sono-jae mendengar hal itu tentu tidak dapat berkutik. Sono-jae akhirnya menulis surat ke masyarakat. Di surat itu, Sono-jae meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya baru mengetahui kalau ayahnya adalah dalang pengeboman Azoran. Aduh, padahal Sono-jae ini bejat banget loh dia. Dia kan udah tahu tentang ini dari zaman purbakala. Lewat suratnya, Sono-jae juga mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri dan meminta penyelidikan atas tindakan ayahnya itu. Jadi masyarakat mengetahui kalau Sono-jae itu berbeda dari ayahnya. Sono-jae itu baik itu sahabat nonton. Astaga. Sono-jae akhirnya menggantikan posisi ayahnya menjadi CEO Dorson yang baru. Dan seseorang membawakan beberapa barang yang mereka ambil saat penggeledahan dan penyitaan BF kemarin itu. Orang itu pun memberitahu kalau Jayu udah meninggal akibat operasi darurat yang gak selesai waktu itu. Barang sitaan itu adalah cakram keras milik BF. Kita juga melihat kalau orang-orang yang dibayar untuk meretas sistem BF pun mulai disingkirkan semuanya. Onsan pun ditanyai oleh kepala kepolisian kenapa BF tidak melaporkan kejadian penyerahan kemarin itu ke kepolisian. Dan juga mulai ditanyai perihal peristiwa yang terjadi di BF. Dan keadaan Jayu gimana? Begitupun dengan keadaan Chae-won juga ditanyakan oleh kepala kepolisian. Onsan hanya mengaku kalau dia juga tidak bisa menghubunginya. Sedangkan di BF, kita melihat semua ruangan kosong sahabat nonton. Tapi saat masuk ke ruangan rahasia Grade A di lab, kita mendengar suara Jayu yang menanyakan keberadaan dirinya. Tapi kemudian malah Chae-won yang berada di situ dan membuka matanya. Drama ini berakhir di sini sahabat nonton. Jadi ini maksudnya piye toh? Maksudnya Jayu tetap hidup tapi di tubuh Chae-won gitu. Menurut sahabat nonton gimana? Gak sangka sih pencapaian sebesar ini akhirnya kembali ke nol lagi. Ambisi yang terlalu besar memang kadang membunuh orang itu sendiri. Sampai jumpa di drama lainnya ya sahabat nonton. Terima kasih telah mengikuti drama ini dari awal sampai habis.